Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun saya Saparudin Aru, salah seorang staf pengajar SMA Negeri Bukit Kemuning, bersama 3 orang rekan saya yang akan memberikan materi wawasan Wiyata Mandala kepada siswa baru yang mengikuti MPLS tahun pelajaran 2020-2021. Baiklah anak-anak peserta didik MPLS, pertama saya akan memperkenalkan tim yang akan memberikan materi wawasan Wiyata Mandala sebagai berikut. Yang pertama, Ibu Tony Patul Hikmah, SPD. Yang kedua, Ibu Sawyani, SPD. Dan saya sendiri. Dan terakhir, Ibu Dr. Randa Yusnaini. Kami berempat sebagai tim yang akan memberikan materi wawasan Wiyata Mandala kepada peserta didik baru yang sedang mengikuti MPLS tahun pelajaran 2021. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya atas nama tim juga mengucapkan selamat, salam kenal, dan telah berhasil mengikuti tahapan penerimaan pendaftaran siswa baru dari awal hingga akhir, sehingga kalian semua dinyatakan diterima sebagai peserta didik atau siswa baru yang dalam hal ini mau tak mau artinya mengikuti kegiatan MPLS sebagaimana biasanya, yaitu di sebelum kita mengikuti kegiatan belajar mengajar secara efektif. Anak-anak sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung menjadi keluarga besar SMA Negeri Bukit Kemuning yang kita banggakan ini. Anak-anak peserta didik yang sedang mengikuti MPLS yang kami sayangi dan kami banggakan. Wawasan Wiyata Mandala salah satu materi yaitu yang diberikan wajib kepada seluruh peserta didik baru yang mengikuti MPLS, di mana materi wawasan Wiyata Mandala ini kami bagi menjadi 4 cakupan atau 4 poin. Yang pertama yaitu sejarah singkat SMA Negeri Bukit Kemuning. Yang kedua yaitu visi dan misi SMA Negeri Bukit Kemuning. Yang ketiga logo SMA Negeri Bukit Kemuning. Dan terakhir adalah Mars atau himne SMA Negeri Bukit Kemuning. Untuk itu kami atas nama tim menghimbau kepada anak-anak semua peserta MPLS untuk dapat mengikuti kegiatan ini secara serius dengan sungguh-sungguh, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan sesuai daripada apa yang menjadi tujuan daripada program MPLS atau kegiatan MPLS itu sendiri. Oleh karena itu, maka sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh peserta MPLS untuk mengikuti dan selamat mengikuti kegiatan penerimaan pemberian materi wawasan Wiyata Mandala. Mari siswa sekalian atau anak-anak yang mengikuti kegiatan ini, kita mulai memasuki materi yang pertama, poin pertama. Sejarah singkat SMA Negeri Bukit Kemuning. SMA Negeri Bukit Kemuning yang kita banggakan ini adalah salah satu SMA yang ada di Lampung Utara, yang berdiri pada tahun 1978. Hingga saat ini artinya sudah berusia lebih kurang 42 tahun, tidak kurang. Nah, selama kurun waktu tersebut cukup banyak artinya lulusan alumni SMA Negeri Bukit Kemuning hingga saat ini tidak terhitung lagi saking banyaknya. Dan mereka cukup berhasil, ada yang menjadi pegawai negeri, ada yang menjadi
petugas dari wira swasta, pengusaha, dan lain-lainnya, profesi yang lain-lainnya, sehingga bisa mengharumkan dan bisa mengangkat yaitu nama baik sekolah SMA Negeri Bukit Muning ini. Anak-anak peserta didik atau peserta didik baru yang mengikuti MPLS yang kami sayangi dan kami banggakan. Alhamdulillah, dengan adanya berdiri SMA Bukit Muning, maka dari awal berdirinya penduduk atau masyarakat yang berada di Waikanan, Lampung Barat, Lampung Utara, bahkan dari daerah-daerah lain cukup banyak yang menempuh pendidikan, menimba ilmu pengetahuan di SMA Negeri Bukit Muning ini. Karena SMA Negeri Bukit Muning yang berada di Kecamatan Bukit Muning, berada di jalan raya, jalan lintas Sumatera yang letaknya strategis, serta masyarakatnya yang terbuka, menerima dari semua golongan, dari semua suku, dari semua latar belakang, profesi, status, dan sebagainya. Mudah-mudahan kontribusi SMA Bukit Muning ini untuk bangsa dan negara ke depan semakin jaya dan semakin maju. Anak-anak peserta didik MPLS tahun 2020-2021 yang berbahagia. Selanjutnya, SMA Negeri Bukit Muning seiring berjalannya waktu mencetak yaitu sumber daya manusia yang mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional sesuai dengan profesi dan bidangnya masing-masing. Ada yang bekerja di BUMN, ada yang bekerja sebagai demokrat, birokrat, politikus, Polri, tentara, dokter, pengusaha, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sejarah singkat ini yang kami sampaikan ini akan memberikan motivasi dan dorongan serta semangat kepada peserta didik baru untuk lebih giat lagi untuk meraih cita-cita untuk kemajuan di masa yang akan datang. Anak-anakku sekalian peserta didik MPLS yang kami sayangi dan kami banggakan. Mudah-mudahan sejarah singkat ini tadi akan memberikan inspirasi dan memberikan motivasi dan lebih lanjut, lebih jauh agar artinya apa yang telah dicapai oleh SMA Negeri Bukit Muning ini kalau bisa kita tingkatkan, kita perbaiki, di mana kekurangan-kekurangan kita benahi supaya kita bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya kira itulah mengenai sejarah singkat sekilas tentang SMA Negeri Bukit Muning. Mengingat keterbatasan waktu, kalau kita mau jelaskan secara keseluruhan, mungkin barangkali tidak cukup durasi yang pendek. Mungkin membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Tapi ini kami jelaskan secara singkat poin-poinnya. Untuk itu, kami anggap cukup untuk sejarah singkat. Dan kita memasuki kepada poin yang kedua, yaitu mengenai visi dan misi SMA Negeri Bukit Muning. Baiklah, peserta didik MPLS yang kami sayangi dan kami banggakan. Selanjutnya yaitu poin kedua tentang visi dan misi SMA Negeri Bukit Muning. Visi dan misi adalah tujuan atau yang ingin dicapai oleh lembaga SMA Negeri Bukit Muning. Visi dan misi unggul dalam prestasi, terampil dan bertakwa dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, unggul dalam bidang akademis. Kedua, unggul dalam penerimaan mahasiswa baru. Ketiga, unggul dalam lomba olahraga dan seni. Keempat, cepat tanggap terhadap perubahan teknologi dan informasi. Kelima, berketerampilan dan berdisiplin tinggi dan berakhlak mulia. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka kita mempunyai strategi atau misi sebagai berikut. Pertama, meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, meningkatkan kompetensi guru dalam pencapaian proses pembelajaran yang efektif dan inovatif serta berwawasan teknologi informasi. Ketiga, meningkatkan prestasi siswa dalam bidang akademik dan non-akademik. Keempat, menyelenggarakan pendidikan yang senantiasa berakar pada nilai-nilai agama, budaya, dan bangsa. Kelima, menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi kepada kecakapan hidup atau life skill. Keenam, mengembangkan teknologi informasi dalam kegiatan belajar dan mengajar. 7. Meningkatkan sarana prasarana untuk mengembangkan pendidikan. Serta yang terakhir, meningkatkan pelayanan perpustakaan yang representatif dalam memaksimalkan kegiatan belajar. Dalam meraih visi dan misi itu, sudah pasti kita akan menghadapi tantangan-tantangan. Tantangan yang kita hadapi adalah antara lain: 1. Sistem penerimaan siswa dan pembinaan siswa masih kurang memuaskan. Kedua, latar belakang pendidikan, pelatihan, dan pengalaman guru yang bervariasi. Ketiga, kuantitas dan kualitas tenaga pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan. Keempat, sarana dan prasarana pendidikan belum memadai. 5. Jenis keterampilan yang dimiliki siswa. Nah, demikianlah siswa atau peserta didik baru yang mengikuti MPS tentang misi dan misi sekolah kita, yaitu SMA Negeri Bukit Kemuning, yang harus kita pahami dan kita sadari bersama agar kita dapat mendapatkan pemahaman yang sebaik mungkin. Ya. Siswa sekalian, peserta didik baru yang mengikuti MPLS yang saya sayangi dan saya banggakan. Selanjutnya mari kita melihat yaitu logo SMA Negeri Bukit Kemuning. Sebagaimana kita ketahui, logo adalah merupakan lambang atau simbol yang di situ terdapat artinya tulisan ataupun gambar ataupun angka-angka yang masing-masing sudah pasti mempunyai makna tersendiri. SMA Negeri Bukit Kemuning, bentuk logo SMA Negeri Bukit Kemuning adalah berbentuk perisai yang menyangga pita bertuliskan SMA Negeri 1 Bukit Kemuning. Dalam perisai terdapat gambar buku yang terbuka yang melekat pada tangga yang berwarna hijau. Sementara di sebelah kiri dan kanan adalah gambar kopi dan lada. Berikut adalah tulisan. Berikut ada tulisan 1978. Dan di bagian bawah sebagai penyangga perisai ada pita polos yang bertuliskan Bukit Kemuning. Seperti yang saya sampaikan di muka, tulisan, gambar, dan angka mempunyai makna. Masing-masing mempunyai arti atau mempunyai makna. Oleh karena itu, para peserta didik MPLS yang saya banggakan, mari kita lihat makna masing-masing daripada gambar, tulisan, dan angka tersebut. Makna logo. Bentuk dasar perisai adalah suatu alat untuk melindungi seseorang dari serangan musuh. Pada logo ini, tameng dimaksudkan sebagai bingkai atau wadah untuk melestarikan nilai sebuah pendidikan. Pita polos terbalik dengan tulisan SMA Negeri 1. Artinya bentuk kepedulian terhadap pendidikan, dan tulisan SMA Negeri 1 adalah satuan pendidikan. Gambar buku terbuka artinya buku merupakan sumber ilmu pengetahuan sebagai gerbang pembuka untuk mencerdaskan kehidupan putra-putri bangsa, terutama putra-putri bangsa
yang berada di daerah Lampung Utara, Waikanan, Lampung Barat, dan daerah-daerah lainnya yang menuntut ilmu di SMA Negeri Bukit Kemuning. Tangga menuju puncak artinya menghantarkan peserta didik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang nantinya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Tangga tersebut mempunyai makna sebagai tangga untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, sehingga kita bisa meraih cita-cita dan mimpi kita. Selanjutnya, anak-anak peserta didik yang sedang mengikuti MPLS yang kami sayangi dan kami banggakan. Warna hijau pada tangga artinya daerah Bukit Kemuning yang subur. Subur, alamnya subur, tanahnya subur makmur, sehingga memungkinkan kepada masyarakatnya, penduduknya untuk hidup, yaitu lebih sejahtera. Selanjutnya, anak-anak sekalian yang saya sayangi, gambar ranting, daun, dan buah kopi dan lada melambangkan kesuburan. Dan yang ada di daerah Lampung Utara, sebagaimana salah satu komoditi andalan atau unggulan daripada penduduk Lampung Utara. Angka 1978 artinya tahun berdirinya SMA Negeri 1 Bukit Kemuning. Pita polos dengan tulisan Bukit Kemuning artinya tempat keberadaan sekolah menengah atas. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan yang saya sayangi, penjelasan tentang makna logo atau lambang atau simbol SMA Negeri Bukit Kemuning dengan segala penjelasan yang ada. Mudah-mudahan penjelasan ini tadi akan memberikan gambaran, akan menambah wawasan, serta menambahkan pengetahuan kalian semua. Dan lebih-lebih lagi, setelah Anda memahaminya, mudah-mudahan kalian bisa menjaga lambang atau logo SMA Negeri Bukit Kemuning ini dari hal-hal yang negatif atau yang tidak baik. Demikianlah penjelasan kami atas nama tim pemberi materi Wawasan Wiyata Mandala untuk saat ini. Dan terakhir untuk poin himne guru atau Mars SMA Negeri Bukit Kemuning nanti akan kita sampaikan, tambahkan dalam bentuk teks. Demikianlah penjelasan kami untuk panitia, untuk memberi materi Wawasan Wiyata Mandala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dari awal hingga akhir ini bisa menambahkan wawasan dan pengetahuan serta informasi kepada seluruh peserta didik yang terutama sedang mengikuti MPLS tahun ajaran 2020-2021 di SMA Negeri Bukit Kemuning yang kita banggakan ini. Untuk itu kami anggap cukup dan kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.